sebenarnya dari tahun ke tahun kan MPKMB selalu mecahin rekor gitu. MPKMB dari tahun ke tahun selalu mecahin rekor. Nah, biasanya itu dari tahun ke tahun itu kita paling banyak. Halo Sobat Prestasi, kenalin nama gue Faik, Ahmad Abdullah Faik. Gue dari Departemen Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Angkatan 57. Terakhir gue aktif sebagai koordinator umum Ketua Pelaksana MPKMB 59. Dan sekarang juga masih nge-BEM juga, jadi Kepala Departemen PSDM di BEM Fateta 2021-2022. Terus satu hal yang unik dari diri gue ya, satu hal yang unik, paling gue dulu pas kecil kalau misalkan gue lapar, gue nangis. Dulu baru makan. Iya. Yang hal yang bikin lo tertarik buat gabung ke MPKMB? Buat gabung ke MPKMB ya? MPKMB. Oke, alasan ya. Kalau ditanya alasan ya, kira-kira gabut kali ya? Enggak. Tapi kalau misalnya ditanya alasan sebenarnya ada dua. Kalau misalkan dari gue ya, alasan gue dua sebenarnya. Yang pertama karena waktu kuliah 4 tahun itu kan sebenarnya bentar ya. Waktu kuliah 4 tahun itu sebenarnya bentar. Dan gue tuh selalu mikir gitu kayak gimana caranya kuliah gue selama waktu gue 4 tahun di kampus tuh eksistensi gue tuh bisa terasa gitu, bisa terasa buat orang lain juga gitu. Dan gue ngeliat MPKMB itu tempat yang cocok untuk hal itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gue dulu selalu diajarin kalau misalkan kita harus memilih gitu, kalau misalkan hidup gitu, memilih apakah kita akan jadi penonton terjadi sejarah doang atau kita mau jadi bagian dari sejarah itu sendiri gitu kan. Dan gue melihat kemarin momentum dari transisi online ke offline ini jadi momentum sejarah yang kuat untuk MPKMB, dan gue pengen jadi bagian dari hal itu gitu. Dan maka dari itu gue memutuskan untuk mendaftarkan diri untuk jadi koordinator umum MPKMB, dan alhamdulillah jadi kemarin. Apa sih pencapaian yang udah menurut lo didapat di MPKMB tahun ini? Oke. Siapa aja lo dapat? Oke, kalau pencapaian ya, yang pertama bisa melaksanakan MPKMB 59 tahun ini aja dan menyelesaikan dengan baik, menurut gue itu udah pencapaian yang luar biasa karena kondisinya tahun ini sangat berbeda gitu. Yang pertama memang kita transisi dari online ke offline nih. Kita kan mahasiswa online ya, kita mahasiswa online nih, gue, anak-anak gue di MPKMB semuanya mahasiswa online, gak ada yang tahu kita pelaksanaan secara offline itu gimana. Dan kita juga kemarin persiapan tuh sangat mepet gitu, kita persiapan cuma 3 bulan, dari yang biasanya tuh MPKMB dulu yang offline tuh 6 bulan biasanya. Dan panitia kita juga lebih sedikit karena kita kemarin disusunnya untuk pelaksanaan secara online. Nah, tapi terlepas dari hal itu, kita gue bilang ke anak-anak gue, ini ya tantangan kita gitu. Ini tantangan kita, dan kalau misalkan ini belum bikin sebuah tantangan gitu, kalau misalkan belum bikin lo takut, ya itu berarti belum cukup besar atau belum cukup worth it untuk lo ambil gitu. Nah, kalau misalkan pencapaian yang paling gue iniin, itu rekor dunia yang kemarin kita pecahin bareng-bareng gitu. Kita bikin formasi namanya Color Nirmana Formation 3D juga, dan itu jadi sebuah pencapaian yang luar biasa juga sih, jadi wajah MPKMB juga kemarin gitu. Itu unik dari pencapaian rekor yang dicatat ini. Oke, rekor yang tahun ini ya, sebenarnya dari tahun ke tahun kan MPKMB selalu mecahin rekor gitu. MPKMB dari tahun ke tahun selalu mecahin rekor. Nah, biasanya itu dari tahun ke tahun itu kita paling banyak 3 warna. Paling banyak kita menggunakan 3 warna untuk formasi itu gitu. Dan sebenarnya nggak cuma di MPKMB kan, bikin rekor dari kampus-kampus lain kemarin juga sebenarnya mereka bikin rekor gitu kan, muri, rekor dunia atau yang lainnya lah gitu. Dengan konsep yang lumayan mirip gitu. Cuman mereka itu paling banyak biasanya dari cuman sekitar 6 sampai 10 formasi gitu. Dan tahun ini kita bikin di MPKMB, kita mecahin rekor pakai 8 warna yang berbeda dengan 59 formasi. Dan itu kita ambil semuanya one take. Semuanya one take? Semuanya one take. 59 formasi itu semuanya one take. Itu ada nggak sih key of sukses, kayak mungkin apa ya, cara lu dan panitia lu itu buat membuat sesuatu yang sekeren itu tuh gimana? Ada nggak sih? Secara uniknya? Cara uniknya ya? Kita sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal rekor ini ya, dan sebenarnya nggak cuma rekor doang sih, tapi juga selama rangkaian MPKMB itu banyak banget yang skeptis ke kita gitu sebenarnya. Kayak kita sering banget dapat pertanyaan, emang bisa gitu, emang bisa kita nyiapin MPKMB cuma 3 bulan, emang bisa nyiapin MPKMB dengan panitia yang sedikit itu, emang bisa kita bikin rekor dengan formasi 8 warna itu kan, 59 formasi.
Dan itu sebenarnya sering banget kita dapat gitu. Cuman yang gue selalu bilang ke ke teman-teman panitia gitu, gue nggak peduli nanti hasilnya kayak gimana. Yang gue minta adalah lu nggak bikin sesuatu yang dari awal lu udah tahu kalau misalnya lu bisa ngelakuin hal itu gitu. Karena yang dulu udah bisa gitu. Menurut gue itu nggak ada poin pembelajarannya buat panitia gitu kan. Gue bilang ke mereka, gue lebih bangga, gue lebih prefer kalau misalkan kalian itu gagal setelah kalian mendorong diri kalian gitu bahasanya. Maksudnya melampaui batas yang kalian pikir itu batas kalian gitu. Mencapai titik yang belum pernah kalian capai sebelumnya, dibanding kalian berhasil melakukan sesuatu yang kalian dari awal udah tahu kalau misalnya kalian bisa melakukan hal itu gitu. Dan dari situ gue dorong anak-anak supaya mereka pede, mereka percaya dengan ini bisa loh kita lakukan gitu. Ini bisa kita lakukan dengan the power of belief itu yang itu jadi bahan bakar kita banget gitu untuk mewujudkan rekor itu dan menyusun MPKMB tahun ini gitu. Buat para sobat atau rekan prestasi yang nonton video ini kan. Oke. Buat sobat prestasi ya, hal yang gue pengen sampein sih satu hal yang gue dapat dari salah seorang guru gue juga yang gue anggap abang gue gitu ya. Dia bilang ke gue, hiduplah dengan berani karena mati cuma sekali. Jadinya hidup yang cuma sekali ini sangat sayang gitu kalau misalnya nggak kita gunakan untuk kita dorong diri kita break the limit yang kita anggap itu limit kita gitu, melakukan sesuatu yang kita sebelumnya nggak pernah mikir kalau misalnya kita bisa melakukan hal itu gitu. Dan satu lagi juga, mungkin ini gue kutip dari quotes yang disampaikan Sultan Syahrir juga ya, yang ini juga gue sampaikan ke panitia kemarin ketika kita nyusun bareng-bareng MPKMB. Sultan Syahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan gitu. Maka dari itu, ya bertaruhlah gitu. Dan kemarin MPKMB itu adalah salah satu pertaruhan yang gue dan juga teman-teman MPKMB, panitia MPKMB, kita ambil gitu. Dan kita nggak bertaruh untuk kalah gitu, tapi kita bertaruh untuk memenangkan pertaruhan itu. Dan itu sih paling buat sobat prestasi ya.